sampai H-1, sorry nggak, hari H pas JR, aku harus yang yakinin sekali lagi. Coba deh, ini bisa dibuka nggak nanti pas pada saat ditindih semen? Bisa. Aku mikir, ya udahlah, mungkin udah nih feelingku kayaknya bisa. Pas lagi show mas, aku tiba-tiba ya, aku megang tempat buat bukanya, aku tarik nggak mau kebuka. Dan itu persis banget seperti gambaran yang aku dapat image itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai. Dan kali ini ngobrolnya tidak sendiri gitu. Karena saya ngobrol sendiri berarti dengan entitas astral. Ini dengan salah satu yang saya gemari dari kecil. Wah, dari kecil berarti gue tua banget tuh. Kalau kecil tua aku mas. Sering nonton di TV dulu. Iya, berarti dari kecil aku wis tua dong sekarang. Ya enggak, sampai masih kecil udah sering nonton aku di TV, serem juga. Ya mas, makasih loh. Demian Aditya. Halo. Gitu, ya. Ini kali kedua mas kita ngobrol bareng. Iya, tapi waktu itu di Batok ya. Nah ini selama ini juga menjadi pertanyaan sih mas. Kalau nonton Sona mas Demian itu. Oh iya, apa tuh? Sempurna. Waktu itu belajar itu mas, kan masih ingat? Oh iya, cincin sama rantai. Itu udah. Kalau nonton Mas Dem selama ini tuh sering saya tuh ada pertanyaan itu mas. Ini tuh memang keterampilan, kecepatan tangan, atau ada ya kita awamnya maaf kata nih mas ya, awamnya apakah ada tentang mistis ataupun magic di situ? Magic dalam artian yang berkaitan dengan metafisik mas. Ya. Ini karena kadang ya khawatir mas kalau ngelihat Mas Demian misal maaf ya dicor yang bahaya ataupun ada yang pakai itu apa rendaman dulu apa itu mas? Apa tuh? Ini balok es. Oh balok es ya benar. Tapi yang paling benar-benar deg-degan ya nonton yang itu yang pakai beton. Ya dicor ya. Gitu. Jadi gini Mas Hau, sedikit aku cerita, kan kita ini pesulap itu kan diambil kalimat awalnya itu di luar negeri ya, di Amerika dikenal sebagai magician. Magician itu sendiri kalimatnya diambil dari magi. Magi itu zaman dulu, kalau aku nggak salah ingat ya, zaman dulu itu ada namanya kaum magi. Kaum magi itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kayak sekarang mungkin dibilangnya paranormal ya, atau kayak tipikal kayak Mas Hau, kayak istriku, itu dibilangnya kaum magi. Mereka yang memiliki kemampuan spiritual. Nah, cuman di era-era tertentu, aku lupa, sejalannya waktu, di era-era tertentu itu mereka dibilang seperti witch, penyihir, sampai akhirnya ada yang dipasung, dibakar, diikat, dibakar hidup-hidup gitu kan. Akhirnya kaum magi itu menyendiri dan akhirnya lebih merahasiakan identitas mereka. Sampai di saat itu orang berpikir kaum magi sudah tidak ada. Nah, kenapa tadi aku cerita hal tadi itu dulu? Karena magician itu sama kayak kita sebenarnya bukan berlaku. Jadi kita sebenarnya berperan sebagai kaum magi. Si pesulap itu berperan sebagai kaum magi, yang artinya kita melakukan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh kaum magi. Nah, dulu sebelum aku ketemu Sarah, sebelum ketemu Mas Hau, jauh lah pokoknya sebelum aku kenal dengan dunia spiritual seperti sekarang ini, aku termasuk orang yang sangat tidak percaya hal-hal seperti ini Mas Hau. Aku adalah orang yang paling skeptis, jujur banget, orang yang paling skeptis. Kalau zaman dulu ketemu dukun paranormal, pasti aku bilangnya bohongan, palsu. Tapi sejalannya waktu, begitu aku kenal sama Sarah, kenal terus makin dalam, sampai akhirnya aku melihat ada hal-hal yang tidak bisa aku lihat. Jadi aku ngerasa aku itu seperti orang yang tunanetra sedang berada di kalangan orang yang bisa melihat. Jadi Mas Hau, Sarah, terus Risa itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat. Sedangkan aku seperti tunanetra, nggak bisa melihat. Seperti kayak orang tunanetra diceritakan bahwa pelangi itu warnanya merah, kuning, hijau. Dia hanya bisa percaya. Nah, aku dulu menutup diriku untuk tidak percaya. Jadi istilahnya ya kalau misalnya nggak percaya ya nggak akan pernah mengalami, karena apapun langsung dialihkan. Misalkan kayak ada suara kotak-kotak, tikus, ngelihat sini, set, wah mataku. Jadi segala sesuatunya dilogiskan. Begitu ketemu Sarah, menikah, langsung merasa kayak aku ngelihat ada orang gitu di gambaran aku tuh, tiba-tiba dapat gambaran di kepalaku, misalkan
orang kayak Fadi misalkan, tapi gambarannya gitu. Tiba-tiba Mas Hao atau Sarah menceritakan sosok yang ternyata kok sama ada gambaran di kepalaku. Yang di kepalaku tuh ya aku doang yang tahu. Nah, tiap hari itu aku sejalannya waktu, aku semakin malu untuk merasa bahwa pesulap yang aku lakukan itu real. Baik lagi ke pertanyaan Mas Hao, jadi itu benar menggunakan mistis atau tidak? Sebenarnya tidak, dalam arti aku tidak menggunakan kekuatan gaib atau mistis, tapi aku bisa membuat keadaan seperti apa yang Mas Hao, Sarah lakukan, tapi dengan level yang berbeda, lebih visual. Kalau misalnya Mas Hao kan melihat tidak bisa dilakukan visual, misalkan kayak, oh ada sosok di sini, ada, ini dia bisa gerakin kursi, kan susah, tidak bisa. Kalau andai kata pun bisa, itu mungkin 1 banding berapa ratus juta lah kemungkinannya, dan tidak bisa dikontrol. Kayak, lihat nih, sebentar lagi kursinya gerak, nggak bisa gitu. Ya kan kita sama orang lain, sama kayak Mas Hao misalkan, Mas Hao, coba Mas Hao ambilin saya minum, belum tentu Mas Hao mau. Jadi ketika kita bicara yang nyatanya, kita butuh kerjasama juga dengan sosok tersebut, siapapun yang kita ajak gitu kan. Nah, aku langsung ngerasa, ya kayaknya itulah posisi aku di mana aku bisa mengexaggerate dunia paranormal, tapi yang di-entertainkan dengan dikali 10 misalkan efeknya gitu. Jadi kalau ditanya pakai atau enggak, kalau ditarik mundur sejarahnya, awal-awal aku sebelum ketemu Sarah, aku masih mengklaim diriku bahwa aku punya kemampuan itu. Tapi begitu semakin aku belajar, semakin aku tahu, ketemu Mas Hao, aku malah semakin malu ketika aku mengakui bahwa aku punya. Makanya ketika ada orang nanya, sulapnya beneran atau enggak nih, apa palsu, sulapnya beneran atau bohongan gitu ke aku hanya bilang, apa yang kamu lihat, ya itulah yang terjadi, tidak ada rekayasa. Gitu. Terserah orang mau mikirnya apa. Iya, berarti sekilas tentang sejarahnya masa lalu itu ini ya Mas ya, orang yang mungkin bisa menggerakkan, memvisualisasikan, itu belajar tentang dunia seperti itu ya. Yes, makanya kan ada, kalau zaman di kerajaan dulu kan ada namanya Merlin kan, yang kemampuannya itu. Seperti itu. Terus kemudian mungkin seperti satu kemampuan kutukan ya, yang dipinggirkan. Akhirnya benar, karena disangka sebagai itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Iya. Akhirnya kaum magi itu mundur, untuk yang kayaknya mereka lebih baik memilih untuk tidak ke permukaan. Nah kalau sekarang kan kita bicara yang sampai detik hari ini aja sih Mas Hao ya, kita menyampaikan udah bener aja masih ada yang bilang bohong, penipuan gitu. Apalagi zaman dulu gitu. Iya, apalagi misal kalau zaman dulu kan mungkin disalahkan itu seperti black magic ya Mas ya. Exactly, benar sekali. Hitam gitu ya, termasuk sekarang ada orang yang tadi kalau kita lihat bisa mengerti ataupun bisa nerawang masa depan, komunikasi dengan entitas astral, walaupun dia tidak buka praktek ya, tapi sudah diarahkan sebagai dukun misalkan paranormal gitu. Karena seperti halnya ini yang kadang jadi salah paham sih Mas. Kayak misal fenomena anak indigo gitu ya, mereka kemudian budaya ataupun adat sendiri yang membentuk, masyarakat sendirilah yang membentuk. Ini kalau orang yang bisa pasti bisa bantu, pasti bisa buka praktek, betul. Gitu. Konsultasi segala macam gitu ya. Dalam artian kan kalau kita lihat di medis, dokter aja kan punya spesialis nih Mas. Betul sekali, betul. Termasuk orang yang mungkin diberikan titipan ataupun anugerah seperti itu pun memiliki bidang-bidang khusus gitu. Jadi arahnya kemana gitu ya. Nah itu yang banyak orang, makanya kan sebenarnya gini Mas Hao, aku akhirnya semenjak aku kenal Sarah, terus kenal Mas Hao, kenal Risa, akhirnya ada dari hati aku yang paling dalam untuk kayak aku ingin menyampaikan hal yang menurut aku baik. Dan ketika orang tidak bisa menerima tidak apa-apa, karena aku pun pernah seperti mereka, orang-orang seperti itu, menolak untuk mempercayai hal-hal seperti ini. Jadi wajar, cuman tidak ada salahnya aku, makanya kayak bikin kayak kemarin kita bareng collab Jurnal Kisah Misteri, kita sering collab bareng. Karena bagiku gini, kan ada prinsip sulap gini Mas, ada namanya dalam kehidupan itu, kita pesulap itu sebenarnya memiliki sebuah tugas yang mungkin banyak orang nggak tahu. Orang mikirnya cuman yang, pesulap itu trik doang, cuma ngubah ini jadi burung atau apa. Tapi kita memiliki misi, namanya itu adalah comforting the disturbed, disturbing the comfort, which mean artinya comforting the disturbed. Jadi ketika orang yang sudah nyaman, kan comforting the disturbed, mengganggu orang yang sudah nyaman. Maksudnya adalah ketika orang sudah nyaman bahwa ini mah nggak ada yang namanya keajaiban, hantu tuh nggak ada, ini nggak ada. Nah kita harus kasih tahu keajaiban tuh ada, makanya main sulap. Dengan main misalkan ngilangin apa, hilang.
Terus mereka bingung, kok gimana cara? Ya itu, belief ada keajaiban tuh ada, real. Dan yang saya lakukan itu adalah part of dari keajaiban yang ada. Terus kan tadi kan disturbing di comfort, comforting di disturb. Kalau misalnya orang sudah terlalu nyaman dengan yang kayak, wah ini pasti mistis. Kalau misalnya ada gini, sakit, wah gue pasti nih diguna-guna, wah disantet. Kadang-kadang kan nggak gitu juga Mas. Kadang-kadang cuma sugesti akhirnya memperkuat kan. Nah kita juga memberikan mereka pemikiran bahwa ada loh sebenarnya tuh hal-hal yang nggak harus disangkut pautkan dengan mistis. Contohnya misalkan kalau main sulap gitu kan seperti ini gitu. Wah hilang kemana? Ini ada caranya di sini. Yang tadinya pura-pura diambil seperti ini, orang supaya lihat ini, lihat sini ada caranya. Tapi ada juga yang misalkan yang caranya yang beda gitu. Misalkan orang berpikirnya, wah ya bisa aja, tapi kan udah diambil gini kan, orang mikir caranya, oh ya jelas. Tadi pas pada saat sini kalau nggak di sini di tangan ini. Tapi ada juga benar-benar nggak ada juga bisa gitu. Yang benar-benar magical juga ada. Nah itu gimana? Ya ada keajaiban tuh beneran ada. Kalau nggak bisa dibalik. Ya kalau misalnya lu terlalu percaya, ya nggak ada triknya juga ada gitu. Iya. Jadi memang ada ini ya Mas, prinsip-prinsip dasar ya. Iya. Termasuk ini arahnya kemana gitu. Seperti halnya kan kalau Mas Demian itu kan di pentagram ya. Pentagram dulu. Iya. Ini kan ada spesialis masing-masing Betul. ya Mas ya. Iya. Saya ikuti Mas dari dulu soalnya. Dedi mentalis, yang Iya. mentalis. Iya. Kalau saya ilusionis. Terus teman-temannya Mentalis Mas kan Demian mentalis. yang lain juga tuh yang memiliki Escape, memiliki escape. apa ini spesialis Masing-masing yang juga berbeda-beda. kayak ada yang eskapologis, ada yang pickpocket, ada yang main kartu, hipnosis, aku ilusionis gitu. Memang kita punya sama seperti yang Mas Ho bilang. Kadang-kadang paradigma orang adalah, wah pesulap pasti bisa ngapain aja. Lo bisa nggak baca pikiran gue? Iya. Ya ngerti, tapi kalau disuruh baca nggak bisa. Yang spesialisasi Dedi Kobuse. Sama kayak paranormal kan, istriku selalu bilang gitu, wah berarti bisa nyembuhin saya dong. Ya enggak juga. Oh berarti bisa melihat masa depan? Nggak bisa. Oh berarti bohong gitu kan? Enggak juga ya. Setiap orang punya lahir dengan spesialis masing-masing kan. Iya, bener sih Mas. Kayak misal saya kan ya menekuni untuk melihat masa lampau ya. Iya betul. Tapi dengan dikomparasi dengan beberapa data arsip misalkan begitu ya. Tapi juga kadang ada yang berpikir ya sama Mas. All in one service gitu. Apapun bisa gitu. Palu gada ya. Iya gitu. Dan kalau saya bilang untuk bidang spesialis ini itu dengan teman yang ini gitu. Iya. Karena takutnya nanti kita niatnya bantu tapi nggak maksimal kan sayang Mas. Betul, Itu setuju, sih, setuju. nggak maksimal gitu karena kita paham betul kita ini ada di posisi apa, kemudian memegang visi misi apa gitu dan Yes, membantu tentunya ataupun kita memiliki keterampilan ini sesuai dengan bidang. betul. Itu sukanya apa ataupun dengan spesialis bidang apa. Ya mungkin kalau menurutku ujung-ujungnya cuma satu, masih banyak orang di luar sana yang tidak mau menggali tentang apa yang mereka pengen tahu. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang dunia paranormal, mereka hanya melihat atau mendengar atau cukup sekedar tahu dari apa yang mereka rasa tahu gitu. Dan yang bahaya itu kan adalah orang-orang yang mereka sebenarnya nggak tahu tapi merasa tahu Saya gitu. tahu ya. Berarti begini Mas, kalau selama ini ya kan kita ini saya ingin tahu juga sih kan selama ini kalau Mas Demian kita penelusuran itu berarti juga bisa terkoneksi dengan beberapa entitas atau apa karena ya pada dasarnya Mas basically kan orang itu sebenarnya punya sixth sense semuanya. Tapi kita aktif atau tidak, dipakai atau tidak dan kita ada di satu forum yang sama atau tidak itu sangat menentukan. Ya. Jadi berkata mata batin itu yang terbuka dengan sendirinya dia akselerasinya lebih halus daripada orang yang kadang saya ingin dibuka dan saya tanya Mas misalnya dibuka untuk apa iseng. Wah, Kalau mentalnya siap kalau enggak kan bisa gangguan secara psikis. ya. Kalau aku memilih untuk tidak Mas. Walaupun Sebenarnya. sering ini Mas ke distract atau apa gitu. Jadi ya itu tadi aku memilih untuk tidak karena gini kan bukan sering tapi beberapa kali kayak merasa melihat terus melihat bukan berarti lihat dengan mata ya tiba-tiba dapat gambaran di kepala terus mendengar tapi akhirnya aku berasumsi gini ya kalau memang aku diberikan istilahnya gini aku yakin ketika aku memang diberikan sesuatu hal memang untuk melihat dari semesta atau dari Tuhan ya memang sudah saatnya aku gitu. Iya. Tapi ketika pada saat apa yang aku jalani itu tidak benar kebuka seperti itu ya mungkin memang bukan saatnya. Nah
aku kenapa kalau di DMS itu setiap kali syuting kita lah selalu gitu, aku sebenarnya menolak karena ini Mas Au, biarkan aku lebih fokus ke gimana caranya apa yang kalian tampilkan itu bisa tersampaikan dengan baik ke penonton. Karena kan ya aku bukan yang nggak percaya sama timku, tapi terkadang ada kalanya gambar-gambarnya itu tidak sesuai yang aku mau gitu. Pada saat misalkan Mas Hau lagi, ya kita tahu lah kalau kita sudah dalam keadaan misalkan Mas Hau lagi buka komunikasi atau Sarah, badan itu kan tidak bisa diatur yang blockingannya bagusnya begini ya, nggak bisa kan. Jadi semua itu harus dinamis kan, bergerak. Nah, aku pengen gimana caranya pada saat itu terjadi, kita tuh kan nggak bisa ngulang Mas Hau. Jadi misalkan tiba-tiba Mas Hau guling-guling, gudak, terus pas Mas Hau bangun, maaf Mas Hau, gambarnya jelek, boleh diulang, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kan gimana caranya semua yang satu gelondongan tadi tersampaikan dengan baik, tidak ada yang miss gambarnya, tapi juga cantik, enak di mata. Nah, kalau misalnya aku juga fokus ke sana, bisa aja, tapi alangkah baiknya ketika punya tugas masing-masing, misalkan ya Fadilah yang akan jagain Sarah, Wisnu, nah aku yang gimana caranya ngejagain kontennya biar bagus dilihatnya gitu, disampaikan dengan bagus. Itu alasanku untuk memilih. Kalau emang bisa nggak ngelihat ya nggak ngelihat, jangan lihat lah gitu. Iya, jadi fokus ke teknis dan ini ya Mas. Bener. Oh iya. Tapi selama ini enggak Mas, kalau misal Mas lagi show gitu ya, ini cuman mungkin mewakili teman-temannya gitu, netizen gitu, ataupun sobat Javanika di sini, atau Saradik juga. Iya. Kan misal Mas masuk dalam akuarium tuh, kemudian ditutup gitu ya, terus dicor gitu. Itu menggunakan kayak ini enggak Mas, misalkan teleportasi, jadi tubuh kita ini bisa berpindah secara raga atau astral projection, atau kalau orang Jawa sebutnya Rogo Sukmo. Rogo Sukmo ya. Dan tentang hal ini apakah pernah misalkan Mas Demian itu tahu ataupun sempat ada naluri belajar, atau dalam magician itu ada sejarah atau cerita seperti itu tidak Mas? Oke. Yang nembus-nembus misalkan, atau yang hanya bayangan atau apa gitu. Jadi gini, intinya aku mempelajari hal-hal yang Mas Hau pelajari tapi mungkin tidak spesifik Mas Hau ya. Jadi kayak contohnya Merogo Sukmo, terus kayak kemampuan kayak hantu itu kan bisa tembus, jadi tidak ada ruang dan waktu gitu. Aku mempelajari itu, tapi dalam arti bukan mempelajari untuk aku bisa melakukannya. Dalam proses yang secara visual sama, aku bisa melakukannya dengan caraku sendiri. Nah, aku mungkin tidak bisa cerita detail caranya gimana, tapi intinya kita pesulap terutama itu bisa menduplikasi keadaan itu tanpa harus kita belajar layaknya kayak orang yang benar-benar kayak meditasi atau apa. Kita Islam mengeliminasi itu, tapi kita bisa melakukannya sama, dan bahkan bisa kita atur kapan, di mana, dan momennya kapan tuh bisa kita yang atur. Kalau misalnya Merogo Sukmo kan ada orang coba ayo Merogo Sukmo, kadang-kadang yang ya nanti gitu. Jadi maksudnya kalau yang aku tahu ya, sejalannya waktu biasanya semakin tinggi ilmunya orang itu, mereka malah kalau bisa nggak kelihatan di bumi nggak bisa kelihatan deh gitu kan. Yang jago-jago malah yang di gunung-gunung itu tuh yang serem kan. Jadi kalau yang physical dalam arti bisa menggerakkan atau yang nembusnya beneran dan dia mengaku dia adalah paranormal, aku biasanya larinya ke skeptis dulu. Karena aku tahu orang-orang yang seperti Mas Hau dan Sarah itu butuh energi yang cukup sangat besar untuk melakukan itu, dan pada saat selesai itu pasti capeknya minta ampun gitu, dan nggak bisa diulang 2 kali dan nggak bisa dilakukan kapan aja hanya untuk keadaan-keadaan yang suka-suka dia gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pakai atau enggak, aku hanya bisa cerita kita bisa menampilkan sebuah pertunjukan dengan konsep yang sama. Jadi kalau misalnya Mas Hau lihat tanganku tembus tembok, ya itu bener tembus tembok, tapi gaib enggak. Nah, yang terakhir Mas, yang terakhir nih serem banget terjadi di tahun baru kemarin. Aku nggak tahu ya, tapi bayangin Mas, aku lagi H-12 lagi bikin alatnya aku itu, tiba-tiba aku mendapatkan sebuah gambaran pintu aku keluar itu nggak bisa dibuka. Jadi aku di pikiran aku tuh, aku lagi mau buka pintunya, nggak kebuka-buka Mas. Wah, kebuka di gambaran aku nih. Akhirnya aku, gitu ya Mas, pandangan ke depan ya. Tapi akhirnya aku kayak bilang ke timku, make sure ya pintunya bisa dibuka, walaupun dalam keadaan gimana pun juga bisa kebuka. Takutnya
ada apa-apa. Mereka bilang bisa dijamin bisa gitu. Sampai H-1, hari H pas JR, aku harus yang yakinin sekali lagi. Coba deh, ini bisa dibuka nggak nanti pas pada saat ditindih semen? Bisa. Bener nih bisa. Udah dibuat, aku mikir, ya udahlah, mungkin udah nih feelingku kayaknya bisa. Pas lagi show mas, aku tiba-tiba ya, aku megang tempat buat bukanya, aku tarik nggak mau kebuka. Dan itu persis banget seperti gambaran yang aku dapat image itu mas. Aku cerita sama orang-orang nggak ada yang percaya, tapi kalau kruku tahu semua. Itu Demian udah ngomong itu udah lama banget. Nah, apakah itu sebuah prediksi sendiri atau aku nggak ngerti. Nah, kayak gitu-gitu tuh hal seperti itu yang sekarang kalau cerita ke Mas tuh kayak bingung. Tapi aku tidak mau mengklaim bahwa aku bisa memprediksi apa yang terjadi. Jadi, kalau dibilang mempelajari enggak, tapi ada beberapa poin-poin dari permainanku tuh yang kadang aku nggak bisa jelasin dapat dari mana, tapi ya nggak belajar, cuman kayak dapat tadi ya, contohnya kayak prediksi tadi. Gambaran gitu ya? Mas, gambaran. Iya. Kalau itu sebenarnya gini mas, setiap orang itu kan pasti memiliki intuisi ya, ataupun bisa menangkap gelombang-gelombang halus. Ini sebenarnya semua orang bisa ke arah itu. Jadi kalau ke depan itu sebenarnya kita tidak melihat, tetapi diberikan rambu-rambu mas. Secara supranatural, kemampuan kita ataupun alam bawah sadar kita itu yang akan memberikan informasi itu, intuisi. Ini sebenarnya kaitannya dengan kalau orang Jawa sebutnya itu juru papat limo pancer. Juru papat limo pacang. Iya, limo pancer. Jadi ada 4 saudara, pancer itu diri kita. Oh. Iya. Jadi kalau ketika orang terlahir itu kan ada air ketuban, darah, ari-ari, tali pusar. Itu kan yang dimuliakan mas biasanya. Ketika ari-ari contohnya sampai 40 hari, sampai berapa bulan itu kan ditaruh di tempat yang layak, dikasih lampu kan gitu ya. Nah ini yang kembarannya kita mas. Oh. Jadi kita punya kembaran yang serupa persis dengan kita, tapi tidak nyata kasarnya. Tidak nyata, atau disebut seperti diri kita yang lain gitu. Atau, yang itu yang apakah benar mas mitos itu yang sebenarnya yang itu yang dikubur itu kan? Iya. Oh. Itu mas itu. Jadi saat misal orang ini sudah meninggal, yang nampak itu bukan orangnya, tapi saudara batinnya ya. Ini, gitu. Atau saudara imajiner lah boleh dibilang. Nah entitas-entitas ini yang kadang selalu ada sekeliling kita, yang ini ketika kita dekat mungkin dalam posisi kita yang rileks ataupun kita yang ada dalam bahaya tertentu seperti Mas Demian tadi ya, ada sesuatu berisiko, istilahnya sesuatu yang berisiko, karena kita ada kedekatan dengan saudara kita ini, inilah yang kemudian akan mencari frekuensinya itu, sehingga dari getaran atau vibrasi itu yang ditangkap oleh saudara halus kita dikembalikan ke diri kita. Jadi diberikan gambaran-gambaran itu untuk kita antisipasi jadi rambu-rambu. Oh iya. Nah hal ini yang kadang kalau orang bilang astral projection atau Rogo Sukma itu ya berdasarkan itu. Oh. Gitu. Jadi berat kayak kata orang kan Rogo Sukma itu kan mengeluarkan halus dari diri kita mas. Ya. Dengan satu resiko kalau kita tidak bisa menguasai ini ataupun Sukma itu rusak atau ditangkap orang nggak bisa kembali jadi mati suri. Oh. Itu mas. Jadi kalau jadi belum istilahnya tubuhnya atau vesselnya kosong ya? Kosong mas. Ya ini biasanya yang terjadi kalau pas weton itu tanggal kelahiran kita. Jadi misalkan ini malam Selasa misalkan ya, berarti nanti malam itu keluar dia keluar. Misal kita posisi tidur dia keluar mas. Nah ini biasanya nanti yang akan melakukan perjalanan spiritual, dia yang akan astral projection membawa sukma kita, ruh kita, atau ini yang kadang diserang orang. Bisa jadi waktu keluar ini ditembak orang gitu, kena santet atau kena pelet, dia balik membawa energi itu. Pantesan. Jadi kalau aku sering, jadi akhirnya semua masuk akal nih. Jadi kemarin tuh sempat mikir, kenapa di rumah itu kan mungkin Sarah udah punya alarm tidak terlihatnya lah gitu kan. Jadi sering kali tuh kalau misalnya kita lagi udah ngantuk, tiba-tiba ada suara aneh-aneh, akhirnya kita terbangun. Nah mungkin itu adalah sebuah alarm supaya kita jangan tidur. Iya. Karena pada saat itu kita mudah diserang. Nah yang terakhir tuh kemarin baru-baru terjadi tuh lucu mas. Iya. Aku ngedit DMS, itu komputerku tuh istilahnya komputernya udah canggih banget lah. Tiba-tiba ada suatu waktu, kok setiap pas lagi ngerender tuh, dia pas lagi ngerjain tiba-tiba ngerender, harus ngehang, harus di restart.
lagi ngerjain nge-hang lagi harus di-restart. Jadi kayak ngerender mulu, lama banget. Nah itu terjadi sampai berkali-kali. Akhirnya kita ngeditnya yang biasa cuman sampai jam 12 malam, ini sampai jam 2 pagi. Jadi ternyata pas itu Sarah ngeliat kayak ngerasa ada yang aneh nih gitu. Ternyata bener Mas. Jadi kita dapat serangan, Sarah tuh ngeliat ada yang nyerang tuh di luar bawa kayak kiriman lah kasarnya. Iya, karena kan kalau tentang guna-guna ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau santet itu kan untuk menyerakai orang dari jarak jauh tanpa menyentuh. Okay. Biasanya penyakit-penyakit Mas. Itu bisa penyakit non medis, dia menjadi medis sekarang. Pelet itu untuk memikat di sini, memikat dalam arti asmara ataupun rekanan kerja itu pun bisa Mas. Jadi untuk memikat misalkan atasan bawahan dengan atasan itu bisa, ataupun klien meyakinkan, itu pun pelet itu juga bisa untuk merekatkan sebenarnya. Lantas adalah satu lagi adalah guna-guna untuk gunain orang. Jadi dengan namanya gunain. Guna-guna ya. Jadi guna-guna ini bisa bikin keluarga uring-uringan. Terus bisa jadi ya panas lah istilahnya, ya. Jadi ada bukan clash. Panas cuaca ya Mas ya, memang ngelihat misal dengan pasangan ngelihat kok dikit-dikit marah, nggak enak, mau keluar rumah, mau pergi jauh gitu, terus bikin rezeki seret Mas. Nah ini ketika weton itu, kenapa kalau dulu kita dikasih tahu oleh orang tua ya, itu kalau weton jangan tidur sore-sore. Jadi sore-sore pertama yang dimaksud maghrib, yang kedua kalau tengah malam itu yang penting melek gitu, atau tirakat gitu. Sebenarnya itu ada alasannya juga kenapa membuat kita untuk mawas diri di jam-jam yang jam-jam sakral krusial, itu ya. Iya Mas, terutama pas maghrib gitu. Nah ini kenapa? Karena posisi kita lemah itu tadi Mas. Saudara kita tuh keluar entah keluar ini akan tetap di sini atau ada entitas lain yang ngajak. Jadi terjadilah perjalanan spiritual. Atau keluar ini sesuai dengan yang bisa kita kendalikan, itu jadilah astral projection. Jadi kalau perjalanan spiritual itu kita nggak bisa milih Mas, tergantung yang ngajak siapa. Hal ini biasanya resikonya adalah ketika kita bangun yang seharusnya bugar, kita capek. Jadi pantas kadang-kadang ada suka rasanya tuh kayak udah habis syuting lama, padahal nggak ngapa-ngapain ya, itu karena itu kali ya. Terus habis itu kita mungkin dapat bayangan-bayangan mimpi, tapi kok inget detail kronologi ceritanya, kita kemana itu inget banget. Itu perjalanan spiritual lah. Satu lagi kalau astral projection kita bisa memerintah, kita mau kemana gitu. Karena sejatinya kita pun keluar Mas, guru sejati atau diri sejatinya itu kita keluar. Namun ini biasanya ada durasi ataupun kecakapan tertentu. Kalau nggak bisa, ya itu tadi resiko terburuk adalah mati suri. Itu memang percaya nggak percaya memang ada seperti itu gitu Mas Demian. Dan kalau tadi misal kita lagi mediumisasi ataupun kita coba nge-track ke belakang untuk melihat ke belakang ataupun kita memprediksi yang akan datang, itu benar Mas, frekuensi Mas. Kita nggak bisa memilih untuk itu. Kasarannya kalau gambaran diberikan ini sesuai dengan paketnya kita ataupun porsinya kita, ya kita nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang Mas. Termasuk mediumisasi kalau kita tahan, kan ibarat kata kayak air ini ngalir terus ya, dan kita harus bentang gini ya. Jadi ya seperti kita kena tekanan air yang luar biasa gitu. Jadi kita ngalir aja, dan kapan dia masuk, kapan dia keluar. Gitu Mas. Iya. Menarik. Berarti selama ini kan aku juga melakukan sulap show yang kayak astral projection juga, dan ternyata data-datanya valid gitu. Karena aku selalu bilang di show-nya aku, kan aku pernah astral gitu. Jadi aku ngasih tahu bahwa denyut nadinya aku tuh makin lama makin melemah. Karena tugasnya pada saat kita harus bisa membuat kondisi seperti trance. Trance itu dimana kita relax, akhirnya kita bisa keluar. Tapi pada saat keluar kita butuh waktu, nggak boleh lama-lama, karena sangat rentan sekali ketika rumah itu kosong, nggak ada orangnya kan. Itu istilahnya nggak berpenghuni. Ketika kita keluar terus ada yang masuk, kita nggak bisa balik lagi ke sini karena kan sudah istilahnya kursi ya udah kosong, didudukin orang ya nggak bisa lagi duduk di sini karena udah dikuasai sama yang lain. Biasanya kalau di show-nya aku untuk membuktikan bahwa aku astral itu, aku minta orang untuk pegang benda-benda di kantongnya mereka, aku nggak lihat. Nanti aku keluar, aku astral, aku liatin semua apa yang mereka pegang. Tapi kalau ditanya itu benar atau enggak, aku hanya bisa bilang yang mereka lihat ya itulah yang terjadi. Ya saya setuju sih Mas Demian. Jadi sebenarnya ada astral projection itu yang dia parsial, betul. Ada dia yang full. Kalau full tentunya seperti orang-orang dulu. Jadi nyari satu tempat yang itu tidak akan terjamah apapun Mas. Betul, supaya tidak ada gangguan lah ya. Iya, kadang gini Mas, ada yang mereka ketahuan ya, ada yang raganya dirusak nggak bisa balik loh Mas.
raganya dirusak. dirusak. Iya, misalkan maaf ya, yang orangnya dipenggal atau dibuang ke laut, nggak bisa balik mas ruhnya, sukmanya. Karena tidak lengkap juga Iya, kan. karena nggak ada wadahnya. Sangkarnya ini rumah badannya kemana kan gitu. Sama kalau itu juga kan katanya, nggak tahu ya kalau di film-film sama yang digambarkan itu pada saat kita merogoh sukma itu kan ada kayak ari-ari yang apa antara si tubuh sama si rogonya itu kan ada yang istilahnya supaya kalau ke hutan nggak tersesat itu kan ada talinya Ditarik, gitu. ya, Nah, iya, jadi bener. dia tahu jalan pulangnya. Nah ketika itu diputusin udah nggak tahu Hilang. pulang itu. Udah. Iya, iya bener mas, karena semuanya ini kan berkaitan sama ini mas, sama apa, tali pusar dan ari-ari itu. Gitu. Sehingga orang dulu kan bilang kalau berbuat jangan gugu udelmu gitu, ojo kayak udelmu gitu. Karena udel itu pusar, Iya. gitu. Karena orang gugu udelmu kenapa? Karena ini kan yang memiliki satu perbedaan mas, ketimpangan. Dia itu yang mengatur sebenarnya. Jadi dia yang lebih liar gitu. Jadi terkadang ketika misal tujuannya kita mau ke gunung A gitu ya, satu bagian korin kita itu pinginnya kemudian ke gunung B, tapi ternyata ukurannya beda sehingga putus mas. Oh. Dia tertahannya di situ. Nah yang kembali adalah tali pusarnya, ari-arinya. Akhirnya orang itu jadi linglung. Kan kita ada 4 ya, kalau kita bilang kan 4 penyerta darah merah, kemudian ada tali pusar hitam, ada ari-ari putih, kemudian ada plasenta ataupun air ketuban itu kuning. Ini semuanya melambangkan sesuatu hal mas. Amarah, kekuatan, emosi, dan spiritual. Nah satu misalkan ini karena ngikuti nafsu, yang ini tadi hilang, kan tinggal 75%. Celakanya ini kemudian diisi sama entitas lain, sehingga dia menjadi bukan dirinya sendiri. Karena slotnya itu sudah diisi dengan kartu yang lain mas. Memang kita harus memiliki satu kemampuan, takarannya ini kita sejauh mana, dan juga kesiapan mas, sama tujuannya untuk apa. Gitu. Jadi kalau iseng-iseng berbahaya. Gitu. Penyakit yang terjadi bukan medis tapi non medis yang nanti bisa mengarah ke medis. Iya. Gitu. Dan penyakitnya itu kalau misalnya iseng-iseng tidak instan kayak sekarang dicubit rasa sakit. Iya. Tapi nanti berapa tahun kemudian itu kita nggak tahu kan. Iya, karena itu kan kadang sesuatu yang sudah masuk kita kan nggak tahu mas di dalam. Gitu. Baru nunggu kita lengahnya kapan, nyerang tuh dia. Gitu. Kalau dikirim orang atau apa kan kadang kita paham ya itu ada orang yang akan bisa menetralisir ataupun menyembuhkan. Kalau ini memang salah kita sendiri. Dan dia tahu celahnya ini di mana gitu. Sehingga ada beberapa orang yang mencoba untuk itu dengan kemampuan yang belum sampai arahnya, lepas terjadilah gangguan jiwa. Orang bilang ilmu keduren ataupun ilmunya urung cukup gitu mas. Ya itu istilahnya kalau ya itu tadi bilang kalau anak sekolah atau misalkan kalau baterai yang kapasitasnya cuma misalkan 6 volt diisinya 12 meledak. Ya. Memang seperti itu sih mas. Jadi saya bisa menyimpulkan sih ya, memang ada satu catatan panjang ya tentang sulap ataupun magic yang memang berawal dari orang yang melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Dan karena ini menjadi satu istilah, tentunya kan namanya ilmu ataupun hal yang berkaitan dengan metafisika itu kan semuanya putih mas pada awalnya. Setelah beriring jalannya waktu pasti ada yang membelokkan itu. Dan benar. Karena ini tidak terlihat dan sifatnya adalah subjektif, jadi orang memiliki tafsir yang macam-macam, yang berbeda-beda. Nah, paling aku nambahin terakhir gini Mas Hao. Intinya gini, kalau di sulap itu sebenarnya apa yang terjadi itu artinya sudah pernah dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya manusia kalau disuruh menggambar, coba gambar sesuatu yang belum pernah kamu lihat, nggak bisa. Semua yang pernah dia digambarkan atau semua yang pernah dia bayangkan itu artinya pernah dilihat. Karena kalau misalnya nggak pernah lihat ya nggak akan pernah kegambar seperti apa. Jadi di sulap itu semua yang dilakukan apa sulap berarti sebenarnya pernah dilakukan dan memang pernah terjadi. Kita lakukan lagi sekali lagi gitu. Kalau misalnya ditanya lagi, terus jadi sulap itu benar atau enggak? Ya balik lagi ke penontonnya menerima seperti apa. Intinya kalau buat saya ya nikmati aja sulap itu sebagai hiburan. Tanpa sebuah pertanyaan, tanpa juga sebuah langsung diinvestigasi mau bener atau enggak, selama kitanya nggak rugi, selama kita terhibur ya nikmatin aja gitu kan. Iya sih ya, dan tafsir mungkin
semua orang akan memiliki tafsir yang berbeda-beda ya Mas. Betul. Ya. Tapi ini kan sesuatu hal yang bersifat subjektif. Mungkin tidak percaya ataupun memahami itu berakhir di dirinya. Betul tapi tidak sekali. memberikan satu sugesti dan menyebarkan itulah. Kalau tafsirnya ini benar, kalau enggak kan berarti yang menyebarkan kebohongan kan Iya. dari individu tersebut. Mas. Benar. Gitu. Karena ini tentunya bukan eksakta ya, bukan Iya. sesuatu yang pasti gitu. Akan banyak kesimpulan ataupun probabilitas di balik itu. Iya. Jadi ya tetap menganggapnya hiburan Iya. sih Mas. Ya, dan kita kan udah jelas Argumennya pesulap masing-masing. pesulap itu kan udah mengklaim dirinya kita entertainer, kita menghibur. Kalau misalkan saya bilangnya saya dukun, nah itu baru dipertanyakan gitu. Jadi yang beneran dukun ngelakuin sulap malah nggak dipertanyakan. Jadi kita sulap udah jelas pesulap, dipertanyakan juga, dibongkar-bongkar. Yang dibongkar yang dukun-dukun aja, yang bohong itu loh. Iya, ya sebenarnya juga sedikit sih Mas kalau kaitannya dengan praktik ya paranormal, dukun, praktisi atau apa itu sesuatu hal yang berasal dari produk budaya Mas. Iya, Karena banyaknya permintaan tentang hal itu. iya. Tapi sayangnya kadang-kadang sudah suka salah gunakan sama yang tidak bertanggung jawab. Iya. Nah, itu yang aku kurang suka dengan ya orang-orang itu. Makanya harapannya kita ya bersama KTJ dan juga teman-teman yang kita barengan lah satu lingkungan gitu lah, kita merangkul bersama. Kita coba untuk mengedukasi orang juga bahwa ya terserah, baik lagi dibalikin ke mereka semua, tapi setidaknya lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah kesimpulan gitu. Iya. Kayak kasarnya kan ya saya udah jelas pesulap, kita sudah mengklaim dan kita sudah bilang bahwa kita adalah entertainer, menghibur gitu. Jadi ya nggak usah lagi ya dipikirin pakai jin, pakai setan. Wes lah, nikmati aja lu. Iya, iya tentunya sama sih Mas dalam banyak hal ya, apalagi berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Iya, gitu. benar. Tapi hanya bisa Dirasa. diyakini dan dirasakan. Gitu. Betul sekali. Oke Mas, makasih banyak. Sama-sama Mas Udah Al, ngobrol terima kasih panjang juga lebar. untuk Javanika, terima kasih. Ya, termasuk untuk Saradik juga dan Oh, iya. Saranika tentunya. Saranika. Nikah, ya. Mungkin terima kasih untuk semuanya, untuk Mas Demian, untuk teman-teman dari tim Wisata Tanah Jawa dan dari Misteri Sara. Tetap dukung channel kita berdua ya. Jangan lupa like dan subscribe. Serta nyalakan lonceng dan jangan skip kalau ada kuning-kuning. Bener, Karena itu nyawa buat kita ada semua. nyawanya buat kita semua. Betul sekali. Oke, kita tutup ya. Akhir kata, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.